Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Syartin dari kelas 1B, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Di sini saya akan menganalisis beberapa kebijakan dan peraturan yang ada pada artikel. Kebijakan ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena anggaran sebesar 48 miliar untuk gorden bisa dianggap bertentangan jika dianggap tidak efektif atau tidak mendesak, terutama di tengah banyaknya kebutuhan lain di masyarakat. Seperti pada Desa Rate yang berada di Sulawesi Barat yang tidak memiliki akses jalan maupun akses kesehatan seperti fasilitas kesehatan yaitu puskesmas, rumah sakit ataupun ambulan. Warga ketika sakit hanya berjalan kaki dengan menempuh jarak 9 km yang melewati jalan terjal sampai menyeberang sungai dengan menggunakan tandu darurat dari kain sarung dan bambu saja. Sebaiknya uang yang akan diberikan untuk DPR dialihkan untuk membangun fasilitas kesehatan maupun akses jalan maupun membeli ambulans yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat terpencil, salah satunya yaitu Desa Rate. Dan kebijakan ini juga bertentangan dengan Pasal 28H dan Pasal 34 Ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya. Yang kedua, kebijakan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kebijakan ini harus memperhatikan aspek kemanusiaan termasuk hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan hukuman sebagai bagian dari reintegrasi sosial, dan juga narapidana yang berhak mendapat remisi tersebut adalah narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan yang dibentuk karena permasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi. Yang ketiga, kebijakan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebaiknya kebijakan ini mencerminkan penerapan nilai-nilai tersebut dalam menghadapi tantangan yang dihadapi masyarakat. Sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kebijakan ini dapat dianggap sebagai upaya untuk mencapai keadilan sosial dengan memberikan bantuan kepada KPM yang membutuhkan. Ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan pemerataan dan kesejahteraan. Kebijakan tersebut sebagai amanat Pasal 34 Undang-Undang 1945 Menko Airlangga Perlinsos di masa krisis melindungi masyarakat miskin yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Yang keempat, kebijakan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena kebijakan impor beras 2 juta ton 2023 dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan beras di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menyebabkan permintaan beras terus meningkat dan menjaga kestabilan harga. Impor beras diperlukan untuk mengatasi kesenjangan antara produksi dan konsumsi, sehingga tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu kenaikan harga yang drastis. Dan undang-undang yang mendukung impor beras di tahun 2023 adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 KM 4 2023. Keputusan ini mengatur tentang jenis satuan barang beras yang digunakan dalam pemberitahuan impor dan juga impor beras di Indonesia tidak terkait dengan sila Pancasila, namun impor beras dilakukan untuk mengatasi kesenjangan antara produksi dan konsumsi beras sehingga tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu kenaikan harga. Yang kelima, peraturan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena kebijakan tersebut dianggap tidak adil oleh para buruh dan serikat pekerja karena mengurangi hak-hak buruh terkait upah lembur yang seharusnya dibayar secara langsung setelah bekerja lembur.
Hal ini juga bertentangan dengan hak konstitusional buruh yang diatur dalam pasal 28H ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hak untuk melindungi dari perlakuan yang tidak manusiawi dan diskriminatif. Oleh karena itu, pemerintah dan perusahaan harus memastikan bahwa besaran upah lembur diatur secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, serikat pekerja juga perlu memperkuat perannya dalam memperjuangkan hak-hak buruh terkait upah lembur dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja yang berdampak pada buruh di Indonesia. Yang keenam, kebijakan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena dengan membeli 24 pesawat tempur Amerika Serikat tersebut, maka tentara nasional di Indonesia akan lebih kuat dan mempererat persatuan bangsa Indonesia dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia dan sesuai pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 tentang hak dan kewajiban bela negara dalam kondisi yang berbeda. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.